ingin memperkenalkan Anda para pejantan, baik itu pejantan domba, juga pejantan dari kambing yang ada di TNG Farm Klaten. Seperti juga di dalam teknik serba kumal Wonosobo, di mana memiliki darah Texel tetapi juga memiliki darah lokal. Halo kawan TNG, bertemu kembali dengan saya Eko Utomo, owner dari TNG Farm Klaten. Nah, kawan TNG sudah pernah melihat video tentang teknik atau metode sukses di dalam breeding. Kalau belum, silakan lihat di video yang judulnya adalah Serba Kumal, Sering Banyak Kualitas Mahal, Teknik di dalam Breeding agar Sukses. Nah, pada saat ini saya ingin memperkenalkan Anda kepada para pejantan, baik itu pejantan domba, juga pejantan dari kambing yang ada di TNG Farm Klaten. Seperti juga di dalam teknik serba kumal, TNG juga melakukan teknik itu. Seperti yang Anda ketahui, di dalam serba kumal, khususnya bagian kualitas, bahwa di dalam breeding, kualitas pejantan sangat mempengaruhi terhadap kualitas cempe. Tentu saja kualitas indukan juga mendukung. Kalau secara genetik 50-50 atau 50-50. Namun berdasarkan pengamatan bahwa pejantan secara fenotip atau penampakan atau apa yang dilihat, karakternya sangat kuat, berpengaruh terhadap cempe yang dihasilkan. Nah, mari saya kenalkan dengan para pejantan dari TNG Farm yang kita miliki pada saat ini, yang kita berharap bahwa dengan para pejantan ini akan menghasilkan cempe-cempe yang berkualitas dan tentu saja akan berharga bagi baik TNG Farm maupun rekan-rekan peternak yang berminat untuk membeli bibitan cempe dari TNG Farm. Nah, di dalam TNG Farm sendiri kami memelihara domba dan juga kambing. Untuk domba ada 4 domba pejantan unggulan kami. Yang pertama namanya Agassi, kemudian Carlos, kemudian Rafael, dan yang berikutnya namanya adalah Pukat. Oke, mari kita mulai dengan pejantan domba yang pertama. Nah, Agassi merupakan pejantan domba F3 Dorper. Jadi jika Anda tahu, F3 Dorper ini merupakan keturunan dari Dorper yang kemudian disilangkan dengan lokal menghasilkan F1, F1-nya disilangkan lagi dengan full blood lagi menghasilkan F2 sampai kemudian menghasilkan F3, di mana secara genetik dia sudah memiliki genetik 87,5% Dorper yang full blood. Nah, Agassi Dorper F3 ini merupakan salah satu pejantan yang dimiliki oleh TNG. Dengan demikian kita harapkan nanti cempe-cempenya yang merupakan AF, anakan dari F3 ini, akan menghasilkan cempe yang berkualitas karena bapaknya adalah Dorper F3. Oke, sekarang saya perkenalkan dengan pejantan tangguh yang kedua. Namanya adalah Carlos. Carlos seperti yang Anda lihat, gagah, badannya juga kekar, tapi ekornya tipis, tidak memiliki tanduk. Nah, ini merupakan pejantan Texel yang super. Texel itu sendiri sebenarnya zaman dulu merupakan domba yang
impor dari Belanda. Nah, kemudian dikembangbiakkan di Wonosobo, dicampur dengan atau dikawinkan dengan domba-domba lokal, sehingga keluarlah cross Texel atau Texel, atau sekarang dinamakan Dombos, domba Wonosobo, di mana memiliki darah Texel tetapi juga memiliki darah lokal. Nah, Carlos yang merupakan cross Texel super, kita harapkan juga akan bisa menurunkan cempe-cempe cross Texel yang juga berkualitas. Kalau saya bicara kualitas bagus, adalah cempe-cempe ini secara fenotip bagus, kemudian pertumbuhan berat badannya juga bisa cepat sebagai domba pedaging. Nah, pejantan yang ketiga adalah Rafael. Rafael ini juga merupakan Texel. Rafael merupakan pejantan yang sudah cukup lama di TNG Farm Klaten. Anak-anaknya terbukti bagus. Rata-rata cempe anak dari Rafael itu bobotnya lebih dari 3 kilo, bahkan ada yang lebih dari 4 kilo. Kemudian perkembangan berat atau pertumbuhan berat badannya juga bagus. Nah, saya perkenalkan pejantan domba yang keempat. Kalau Anda perhatikan, pejantan yang keempat ini memiliki ciri khas yang unik, yang berbeda dengan Agassi yang Dorper, Carlos Rafael yang Texel. Pukat merupakan F1 dari Awasi. Awasi sendiri merupakan domba unggulan dari Timur Tengah. Sebenarnya Awasi ini memiliki genetik yang bagus untuk domba perah. Tetapi Awasi sendiri juga memiliki keunggulan yang lain sebagai domba pedaging, karena pertumbuhan berat badannya juga sangat pesat. Ciri khas utamanya adalah apa? Ciri khasnya memiliki fenotip warna kecoklat-coklatan, badannya besar dan tinggi. Oke, sekarang saya perkenalkan para pejantan tangguh untuk kambing yang ada di TNG Farm. Seperti yang Anda ketahui bahwa TNG Farm produk utamanya adalah susu perah. Nah, oleh karena itu pejantan yang dimiliki oleh TNG Farm adalah pejantan-pejantan yang akan bisa menurunkan cempe-cempe dan kemudian menjadi kambing-kambing perah yang unggul, yang nanti akan kita perah susunya. Nah, mari saya perkenalkan satu persatu pejantan yang kita miliki. Yang pertama saya perkenalkan Parikesit. Anda tahu Parikesit ya? Parikesit ini adalah keturunan dari Pendawa yang akan menghasilkan, menurunkan raja-raja di kerajaan Indraprastha. Nah, Parikesit merupakan kambing terah Saanen. Jadi terah Saanen adalah terah yang asli dari Swiss. Bedanya adalah Parikesit merupakan kambing Saanen yang dibiakkan atau lahir di Indonesia. Nah, Parikesit merupakan kambing Saanen X dari Batu Raden, full blood, darahnya 100% Saanen walaupun kelahiran lokal. Nah, berikutnya saya perkenalkan Novak dan Djokovic. Novak dan Djokovic ini merupakan kambing Sapera F4. Seperti yang Anda ketahui, kalau yang namanya F4 secara genetik dia sudah memiliki kandungan darah yang mendekati dari induknya, sudah lebih dari 90%. Nah, Novak dan Djokovic ini yang sudah cukup lama berada di TNG Farm dan sudah memiliki
cempe-cempe yang lahir dari mereka. Kemudian kami perkenalkan Nakula dengan Puntadewa. Nah, Nakula dan Puntadewa merupakan kambing Sapera F3. Kalau tadi Novak dan Djokovic merupakan kambing Sapera F4, kalau Nakula dan Puntadewa merupakan kambing Sapera F3. F3 ini seperti juga Agassi, secara genetik dia kandungan darahnya 87,5%. Jadi sudah cukup mendekati dan layak untuk menjadi pejantan. Tujuannya apa? Agar tujuannya nanti cempe-cempe yang dihasilkan, karena para pejantan baik yang full blood Saanen maupun F4 dan F3 akan kita kawinkan dengan kambing lokal. Kambing lokalnya adalah Jawa Randu dan PE, dan juga kita kawinkan dengan indukan-indukan Sapera baik itu F1 maupun F2. Tujuannya adalah agar nanti cempe yang dilahirkan, khususnya yang betina, akan memiliki genetik seperti bapaknya, para pejantannya, di mana ambing susunya besar sehingga bisa memproduksi susu lebih dari 1,5 liter per hari pada saat mereka sudah laktasi, dan juga durasi produksi susunya panjang. Seperti yang kita ketahui bahwa keunggulan Sapera campuran dari Saanen dan kambing lokal baik itu Jawa Randu maupun PE, secara fisik mereka sudah beradaptasi dengan kondisi fisik cuaca lingkungan di Indonesia. Namun mereka masih bisa menghasilkan susu dengan produksi yang cukup tinggi. Dengan demikian pada saat nanti mereka diperah, kita harapkan akan bisa menghasilkan susu dengan produksi yang tinggi dan juga dengan kualitas yang cukup baik, karena kita tahu bahwa susu dari PE merupakan susu yang kualitasnya bagus. Oke, perkenalan yang saya lakukan, saya kenalkan kepada Anda para pejantan-pejantan tangguh dari TNG Farm Klaten. Jika Anda berminat untuk mendapatkan cempe-cempe produksi dari TNG Farm Klaten, monggo silakan datang dan kontak. Atau jika Anda berminat juga untuk mendapatkan untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Prinsip dari TNG Farm adalah memberikan yang terbaik kepada semua pihak yang berkolaborasi dengan kita. Kita akan berikan kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau. Indukan-indukan yang sudah dikawinkan dan bunting dengan pejantan tangguh dari TNG Farm, kita juga membuka kesempatan. Oke, salam sukses buat Anda, rekan-rekan semua. Salam ngarit, semoga peternakan Anda dan ternak-ternaknya semuanya sehat-sehat dan berkembang dengan baik. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share agar bisa mendapatkan informasi kapan kami akan rilis video berikutnya. Sampai ketemu.